Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang alat proses komputer dan bagaimana cara mengoperasikan komputer dengan baik. Yang pertama adalah alat proses komputer dan berbagai alat yang ada di dalam casing. Nah, ini yang kalian kenal sebagai CPU, Central Processing Unit. Ini jika tidak ada isinya, maka hanya disebut dengan casing. Ya, ini bisa kalian lihat. Ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah casing. Mari kita berkenalan satu persatu alatnya. Yang pertama adalah power supply. Power supply digunakan untuk mengisi tenaga daya listrik. Jadi ini penting fungsinya sebagai sumber daya listrik. Yang bagian hitam itu akan tertancap kabel nantinya. Lalu kabel-kabel ini yang sebelah sini ini akan masuk dalam motherboard agar semua bisa berjalan dengan baik. Letaknya ada di bagian atas sebelah sini. Yang ini adalah hard disk. Jadi ada di dalam sini itu ada lempengannya. Ini digunakan untuk menyimpan memori semua yang ada di dalam saat kita mengerjakan sebuah pekerjaan menggunakan komputer. Nah, letaknya kalau di casing ini selanjutnya ini adalah DVD writer. Jadi ini digunakan untuk membaca CD dan merekam CD. Ini letaknya di sebelah sini. Lalu cara pengerjaannya atau menggunakannya tinggal dipencet bagian ini lalu akan keluar dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu hal yang paling penting yaitu motherboard. Ini adalah motherboard. Di dalam motherboard ini ada bagian yang disebut dengan prosesor. Ada dua jenis prosesor yaitu AMD dan Intel. Ini adalah letak di mana otak dari semua komputernya ada di sini. Jadi cepat atau tidaknya tergantung pada prosesornya. Kotak kecil inilah yang mempengaruhi semua perjalanan atau kerja dari sebuah komputer. Lalu ini adalah cooling processor. Karena dipaksa untuk bekerja pasti dia akan panas sekali, maka dibutuhkan cooling processor. Jadi ini untuk kipasnya. Kalau di sini itu ada dan itu ada mereknya. Jadi setiap motherboard pasti sudah terdefisi sendiri apakah dia AMD atau Intel. Ini adalah RAM. Ini DDR4. Dan letaknya ada di dalam. Ini adalah bagian-bagian dari DDR. Jadi bisa dilihat bahwa berbeda lekuannya itu berarti beda jenis. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 itu akan berbeda-beda. Dan itu letaknya di sini. Ini di dalam motherboard ada bagian panjang seperti ini. Ini untuk tempat RAM-nya. Semakin besar RAM-nya, aplikasi yang dijalankan akan semakin banyak. Ini adalah bagian tempat input dan outputnya.
Jadi kalau mau masukin speaker, printer, mouse, keyboard itu dijalankan lewat di belakang sini. Nah, motherboard. Bagian-bagian dari motherboard. Nah, itu letaknya pada casing di bagian belakang, menempel di bagian paling pinggir. Selanjutnya adalah cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik. Yang pertama adalah kalian harus pastikan dulu bahwa komputer terpasang dengan listrik. Jadi kabel power harus menancap lalu terhubung dengan listrik. Pastikan itu. Selanjutnya adalah lihat ini adalah seperangkat komputer, keyboard, mouse, monitor, dan ini adalah CPU, Central Processing Unit. Perhatikan logo tersebut. Logo ini adalah logo power. Setiap casing memiliki beda-beda tempat untuk powernya. Maka perhatikan dan cari logo seperti ini. Ini adalah tombol reset. Jadi setiap komputer pasti ada tombol resetnya. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah komputer yang jenis lain dan tombol powernya ada di bawah, tombol resetnya ada di sebelah sini. Setiap komputer akan memiliki letak yang berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan adalah logonya yang seperti ini. Ini adalah logo dari power. Mari kita coba dinyalakan. Yang pertama, tekan tombol power, lalu tekan monitornya, nyalakan monitornya, ya. Lalu kita tunggu proses booting. Jadi booting itu adalah proses saat akan menyalakan sebuah komputer. Ada dua jenis booting, yaitu warm booting dan cold booting. Akan ada penjelasannya pertemuan-pertemuan ke depan. Ya, ini adalah tampilan ketika komputer dinyalakan. Yang layar di depan ini disebut dengan desktop. Terdapat berbagai aplikasi software di sana yang biasa digunakan biasanya sudah tampil di bagian depan. Lalu, sekarang untuk mematikannya, perhatikan tombol kiri di bagian bawah. Ada tombol start di sana. Tombol start, kalian klik. Lalu ada shutdown. Di shutdown ini ada sebenarnya berbagai macam pilihan, tidak hanya digunakan untuk shutdown. Ada switch user, yaitu digunakan untuk pergantian penggunaan komputer tanpa menutup program. Maksudnya pengguna di sini adalah pengguna yang mempunyai hak akses terhadap komputernya, dan biasanya pengguna ini mempunyai password untuk mengakses komputer tersebut.
Selain switch user ada lock off. Lock off digunakan untuk pergantian pengguna komputer dengan menutup program. Selanjutnya, lock berfungsi untuk mengunci komputer sehingga apabila ingin menggunakan komputer kembali, pengguna tersebut harus memasukkan passwordnya. Selanjutnya yaitu restart, berfungsi menutup semua program yang sedang berjalan dan menonaktifkan komputer sementara. Kemudian secara otomatis komputer akan hidup kembali. Sleep, fungsinya hampir sama dengan lock. Bedanya, jika kita mengaktifkan fungsi sleep, maka komputer berada dalam mode hibernate, digunakan untuk mematikan komputer tanpa menutup semua program yang sedang berjalan. Nah, untuk mematikan hanya tinggal klik shutdown dan komputer akan mati. Yang selanjutnya, cara untuk mengoperasikan mouse. Mouse bentuknya seperti tikus, makanya disebut dengan mouse. Mouse seperti ini, tidak boleh memegang dengan seperti ini. Jari telunjuk ada pada klik sebelah kiri, lalu jari tengah menempel pada klik sebelah kanan. Perhatikan, ini 1, 2, dan 3 ini ada pada scroll. Jempol ada pada samping dari mouse. Tangan diletakkan pada meja, menempel pada meja. Cara pengoperasiannya, lihat itu yang bergerak adalah pointer mouse. Kalau klik satu kali pada kiri mouse, maka akan ada seperti ini, tapi kalau double klik berarti terbuka, membuka program. Kalau kliknya kanan satu kali, maka akan muncul properties seperti ini. Ini kita menggunakan klik kiri. Satu kali klik saja. Kita akan mencoba scroll. Nah, sudah ada data. Scroll digunakan untuk naik dan turunnya sebuah data. Nih, tuh turun, maka data yang akan terlihat juga turun. Ketika dinaikkan scrollnya, maka akan naik. Kalau di dalam Word, pointernya tidak lagi berupa panah tetapi berupa garis saja. Ini adalah pointer dari mouse. Baik, sekarang cuman klik menggunakan kiri. Lihat, yang sebelah jari tengahnya tidak menempel untuk membuktikan bahwa ini pengerjaan dengan klik sebelah kiri. Cara duduk yang baik ketika menggunakan komputer. Perhatikan, yang ini membungkuk, ini salah. Jarak kursi terlalu jauh, lengan ditekuk, badan membungkuk. Ini akan membuat lebih cepat lelah dan lebih cepat capek. Harusnya yang benar adalah kursi dekat, badan lurus, tangan lurus, dan kaki membentuk L, sehingga tidak mudah lelah. Ini adalah cara duduk yang baik. Perhatikan.
Terima kasih, selamat belajar di rumah.